Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Nah, hari ini tanggal 19 Oktober 2021, tepatnya hari Selasa, saya akan mengajak kalian ke salah satu rumah produksi arang batok kelapa yang memang mungkin ataupun hanya satu-satunya di Pulau Belitung rumah produksi ini. Ini merupakan rumah produksi yang lahir pada saat masa pandemi COVID-19. Jadi bisa dibilang belum lama lah. Nah, namanya kelompoknya RJM ya. Tadi saya sudah janjian dengan ownernya Bapak ataupun Bang Adi. Nah, ini beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Dalam, tepatnya di dekat SD luar biasa, yaitu di nggak tahu juga nih jalan apa. Tapi kita akan melihat rumah produksinya. Tadi kita udah ngintip sebentar dan komunikasi banyak memang, kita sambil jalan aja ya. Nah, banyak memang yang dijual dan memang sudah ada dilakukan untuk penjualan ke luar daerah. Nah, Bang. Nah, jadi kita rumah produksinya ini agak-agak masuk ke dalam karena memang untuk pembakarannya kan harus jauh dari rumah penduduk ya. Jadi di belakang rumah teman. Nah, inilah tempatnya, yaitu rumah produksi arang batok kelapa ya. Tempatnya sangat sederhana tapi memiliki kualitas yang sangat handal. Halo Bang. Nah, ini kita masuk dulu, kita ketemu sama Bang Adi ya, ownernya. Sorry Bang. Oh iya Bang. Oke Bang. Ini rumah batok kelapa udah berapa lama kira-kira? Arang batok kelapa. Kalau batok kelapa ini kita menjalankan usaha ini tahun 2020 Agustus. Pas pandemi ya Bang. Pas pandemi. Lahir di Iya. Pandemi. Pandemi benar. Nah, ini udah banyak nih Bang ya. Ya, ini apa nih Bang? Ini Kira-kira? hasil pembakaran kemarin Bang. Jadi hasil pembakaran itu disortir setelah sebelum di packaging kita sortir dulu untuk memisahkan dia debu-debu ataupun yang sabut-sabut yang terbakar. Oke. Nah, ini dia Bang. Ini sabut. Ya, ini dipakai nggak Bang? Itu enggak Bang. Oh, ini dibuang ya Bang? Ya, itu dibuang. Kita yang ngambil cuman batoknya aja nih. Oke. Ya, ini batoknya. Iya, Tribuners. Bang. Ini jadi yang diambil cuman ini ya Bang? Batoknya aja ya. Untuk benar. dijual. Oh, Iya. agak keras memang. Iya. Bang, ini apa nih Bang? Ini kayak timah nih kalau dilihat ini Bang. Ini debu hasil saringan yang bakaran arang itu Bang. Jadi arang itu setelah dibakar, dia kan itu kan ada penyusutan Bang. Penyusutan itu inilah disortir di sini, nanti disaring dulu, diayak untuk membuang hasil debu-debunya dengan yang sabut-sabut yang sisa yang terbakar, nanti akan kita sortir di karung yang sudah kita siapkan gitu loh Bang. Bang, ini udah ada berapa banyak nih kira-kira? Kalau ini ada kurang lebih 10 sampai 11 ton Bang. Widih. Iya. Coba Tribuners lihat. Iya, ini hasil yang kita produksi. Ini sementara ya Bang ya, hasil sementara produksi. Berapa tadi Bang? 10 sampai 11 ton. 10 sampai 11 ton ya Bang. Wow. Bener. Kelihatannya dikit ya Bang? Iya, dikit Bang. Tapi berat ya Bang? Berat, iya. Waduh, Satu karungnya ini bisa sampai 30 kilo. Bang, kalau proses pembakarannya di mana nih? Nah, kira-kira? Kalau pembakarannya ini Bang, kita menggunakan metode drum Bang. Nah, ini kebetulan kemarin ini kita sudah membakar. Proses pembakarannya itu dari pagi sampai malam. Berapa jam kira-kira Bang? Maksimal waktu itu 10 sampai 12 jam. Sampai 12 jam. Pembakarannya. Boleh Bang? Saya lihat Bang. Boleh Bang, silakan Bang. Kita bongkar tempat orang. Ini hasil. Ini gimana nih Bang? Bentar ya Bang. Oh, ada talinya. Iya, karena ini mati hampa Bang. Istilah ini namanya mati hampa, bukan mati siram. Nah, ini hasil pembakaran kemarin. Nanti kita sortir lagi di sini tadi Bang. Jadi Bang, dia dapat batok kelapanya dari mana nih Bang? Nah, kita ini ngambil batok ini Bang dari pasar Bang. Kita dari pasar kemarin itu pasar-pasar yang ada di Tanjung Pandan. Kita ambil batoknya, kita jadikan produksi ini kan sebenarnya memanfaatkan limbah sebenarnya Bang.
Iya, barang yang tidak dipakai lagi ya Bang ya? Iya, benar. Nah, itulah awalnya ini limbah yang dibuang gimana kita manfaatkan bisa jadi. Oh, keren. Jadi suatu yang memiliki nilai ekonomi. Iya, benar. Nilai ekonominya sangat tinggi. Iya, benar Bang. Jadi habis dikumpulkan dari pasar itu, nah, dibawa ke sini ya Bang? Dibawa ke sini. Terus gimana Bang kita prosesnya? sortir sabutnya yang besar-besar. Sabutnya seperti ini kan kita sortir lagi nih Bang. Gimana Bang? Nah, ini sabutnya kita sortir. Maaf. Oke, sorry. Ya. Nah, kita sortir langsung kita bakar Bang. Langsung kita bakar, masukin ke drum. Sabutnya dibakar sabutnya juga? dibuang dulu. Oh, dibuang dulu. Iya, karena ini. Iya, sebenarnya ini karena apa? Ini banyak yang sabut ini karena kan batok yang di pasar ini dia adanya yang pecah-pecah Bang. Seharusnya dia itu kalau yang lebih bagus, lebih efisiensi lagi batok yang belah dua. Nah, cuman di pasar Tanjung Pandan ada beberapa toko aja yang di belah dua. Sisanya itu pecah-pecah. Itu agak susah nyortirnya. Jadi hasilnya memang yang hasilnya jadi itu kadang menjadi abu juga karena dia udah kecil. Kecil dipecah-pecah, dibakar dia kan lagi nyusut lagi. Karena dia ini pembakaran ini ada penyusutan Bang. Oke, setelah itu dibakar ya Bang? Dia langsung dibakar ini ya Bang? Di drum, ya. Ke tong yang udah kita siapkan ada beberapa tong. Oke. Sehari berapa Bang ngebakar? Kalau sehari estimasi membakar itu tergantung bahan baku juga yang kita dapatkan Bang. Rata-rata misalnya? Rata-rata itu sampai 200 sampai 300 kilo. Kilo ya Bang? Nah, kita jadikan banding 4. Kalau dia 400 kilo, cuman jadi arangnya 100 kilo. Produksi kita sehari bisa jadi 100 kilo arang. Berarti nyusutnya setengah ya Bang? Setengah, 4:1 Bang. Nah, dan itu juga ini bakarnya tadi berapa jam Bang? 10 sampai 11 12 jam. Pembakaran dari pagi sampai malam Bang. Masukin Masukin ke sini. Udah dia apinya marak, tambah lagi. Tambah lagi karena kan lama-lama nyusut tambah lagi sampai penuh. Kalau udah penuh kita langsung mati. Pakai ini ya Bang ya? Iya. Pakai mana tadi? Tutupnya tadi Tutupnya Bang. Ini. Mati hampa Bang. Inilah namanya itu mati hampa, bukan mati air. Karena permintaan buyer luar mereka itu ada kadar yang harus di standar mereka. Contoh kadar air berapa, kadar abunya berapa Bang. Jadi setelah dibakar besok paginya dibongkar masukin di sini ya Bang ya? Baru di sini baru sortir ya? Saring. Untuk membuang debunya tadi tuh. Nah, jadilah yang ada untuk saringnya pakai saringan atau gimana? Pakainya saringan Bang. Ada saringan kayak ayakan gitu. Oh, oke. Iya. Berarti yang jadi sana ya Bang ya? Yang jadi sana Bang. Coba kita lihat Bang. Nah, ini yang siap di packagingnya Bang. Nah, inilah dia. Yang sudah disortir dari sini menjadi ini Bang. Boleh di ini nih, sebenarnya. Iya. Ini yang benar-benar untuk dijual ya Bang ya? Iya, benar Bang. Yang kita langsung kirim ke luar. Bang, ini biasanya kalau di luar untuk apa tuh Bang? Dia itu untuk gunakan bahan baku. Ini bahan baku sebagai karbon Bang. Yang pertama pabrik mesin fotokopi. Oke. Inilah dia bahan utamanya katanya untuk apa? Bubuk mesin fotokopi itu. Oh, tintanya istilahnya Bang ya? Iya, itu. Terus yang kedua untuk baterai ya. Bahan baku kalau kita dalam baterai apa ada namanya? Yang hitam dalam tuh Bang ya? Itulah dia menggunakan arang inilah. Terus yang ketiga itu digunakan untuk sebagai bracket Bang. Bracket itu yang sekarang ini memang nilai jualnya lagi ekspor lagi tinggi-tingginya. Berarti memang banyak juga manfaatnya Bang? Banyak Bang. Jangan dianggap remeh ini batok kelapa yang dijual-jual. Aduh, luar biasa. Iya Bang. Kalau ngirim kemana aja nih Bang kalau kita? Nah, kalau untuk gini lokal sendiri alhamdulillah kita juga sudah ada beberapa pelanggan kayak di rumah makan Bang. Oke. Nah, ini kan sebenarnya arang batok ini kelapa kan sebenarnya bisa juga untuk manggang. Dia kalau untuk masalah apa namanya, kadar panasnya itu lebih panas Bang, dan kadar abunya memang pada saat kita pembakaran bakar ikan lah contohnya ya, bakar ikan bakar ayam dia debunya nggak ada, kalaupun dikipas kayak manapun dia debunya nggak nempel di makanan. Oke. Nah itu yang buat kadang yang debu-debunya tadi udah kebuang ya Bang ya? Karena terbuang udah gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kalau untuk pasar kita alhamdulillah kemarin dapat market dari pabrik yang di Bogor Bang. Bogor. Okay. Tapi 2 bulan terakhir mereka udah kepenuhan stok. Okay. Jadi barang kalau di Bogor tadi untuk bahan baku briket tadi iya. Bang ya. Dia untuk briket. Selain ke Bogor belum ada. Kemarin itu sudah ada infonya Pak, kita akan pengiriman ke Lampung. Nah, ke Lampung kemarin ada beberapa buyer nanya ke saya, dia bilang
Ini di Lampung ada, cuman kita lagi bingung estimasi masalah pengiriman bang. Kita tuh kendalanya kita di apa namanya transportasi aja. Transportasi ya bang. Pengiriman itu sih agak terlalu ini. Karena ini agak-agak gimana tuh? Hitam nih. Iya. Terus udah gitu apa namanya? Kita ngirim ini harus charter satu mobil. Ya, dalam satu truk. Satu truk. Ekspedisi lah itu. Iya, ekspedisi. Betul. Karena ini nggak bisa dicampur dengan yang lain bang. Yang pertama, ya ini hitam memang kotor. Yang kedua, dia nggak bisa kena air bang. Kalau kena air, itu istilahnya ada pabrik itu kemarin dia di reject sama dia barang kita. Nah, jadi ya bener-bener kuantiti dia, makanya kadarnya tadi itu kan ada kadar air sama kadar debunya. Oke. Tuh. Berarti kalau satu karung ini berapa bang? Satu karung ini beratnya? Sekitar 30. Uangnya berapa nih bang? Kalau harga bang ya. Beda-beda nggak bang kalau misalkan lokal sama? Ya lokal tetap tidak beda kan bang. Beda ya. Lokal, ya kita paham lah market lokal, kita inilah kalau harga lokal sama harga luar memang beda. Ya estimasi di luar itu kita contohkan 7.000 per kilo, di sini kita jual 6.000 per kilo. Waduh, karena ada ongkos kirim. Iya. Kalau ekspor belum ada rencana bang? Ekspor sih pengen bang. Pengen. Iya, cuman belum ada mesin. Jalannya udah ada tapi. Arah ke sana misalkan. Arah ke sana. Sudah sih kan kan saya kan beberapa juga ikut organisasi. Ikut organisasi cuman ayolah kita ekspor gini. Ayo cuman tapi tetap bang kalau untuk ekspor kita kembali ke bahan bakunya aja bang. Oke. Kita masih susah atau masih gimana? Susah bahan bakunya, masih serba kekurangan karena buyer itu aja minta kalau arang ini sebenarnya bahan bakunya udah saya pernah ditawarin gimana kalau seminggu 20 ton. Wow. Seminggu dia siap bayar. Saya sama bilang, pohon kelapanya hilang nih. Nah, itu. Dulu kan masih ada tahun 97 kalau nggak salah itu ada kopra. Ya, di Belitung Timur. Seliu apa gimana? Di Seliu ada sama di daerah Dendang. Kalau itu ada aja di Belitung. Arang batok kelapa mungkin bisa jalan. Apalagi ya, misalnya nih ada beberapa usaha rumahan manfaatkan limbah bakar, kita cari market sama-sama. Tapi kebutuhan kita aja di sini, saya aja ngumpulin 10 ton ini bang, kurang lebih 1 bulan lebih loh. Udah jadi sepun karena bahan baku tadi sebenarnya. Masih terkendala di situ ya bang. Tapi kalau misalkan bahan bakunya mendukung, pemasarannya nggak susah sebenarnya bang ya? Ini banyak dilirik dari buyer-buyer luar ini. Oke. Makanya barangnya sepele, tapi iya betul sekali. Yang lirik, hal yang nggak diduga loh. Saya kan kaget dari pandemi itu. Nah ide awalnya gimana nih bang? Nah idenya gini. Kok bisa nih arah ke batok kelapa ya, kan? mainan hitam-hitam. Ya. Bisnis gelap. Awalnya gini, pandemi tahun 2020 itu terasa lah bagi kita bang. Iya. Jadi kalau saya kan basic saya kan memang di jasa travel ya bang, jasa event organizer. Oke. Nah, yang bergerak di bidang entertain lah ya. Itu rata-rata kan collab lah, collab lah. Betul. Temen nanya dari luar karena saya kemarin kan besar-besaran itu di luar bang, asli Belitung tapi besar di luar. Tapi kalau kita nggak pulang ke sini sayang daerah kita, harus kita majukan kan. Iya. Saya bilang temen nelpon, di main apa di Belitung? Nggak ada. Udah nggak tahu nih mau gimana lagi. Bisnis apa nggak tahu ya bang, pada saat pandemi. Pada saat pandemi dia bilang, cobalah. Di sana banyak nggak batok? Batok apa? Batok kelapa. Banyak, saya ada tapi dibuang gitu aja. Loh kok bisa? Di sini laku keras loh, berebut malahan. Mau ngapain? Kau jadiin arang, coba kau belajar. Itu awalnya ya, kasih ide. Apa ya, aku bilang manfaatin nih, bagus juga ini ide nih. Ya aku pelajari lah pertama bang. Aku cari dulu informasi, ada nggak di sini? Cari keliling, nggak ada pemain batok kelapa, nggak ada. Iya. Dan akhirnya kalau arang sih kayu banyak ya. Iya. Kayu-kayu itu banyak kan. Yaudah, cobalah ke pas besoknya, nggak 1, 2, 3. Ya karena mau cari inovasi, mau belajar. Ke pasar langsung. Nyari batok kelapanya dulu. Dikasih sama orang pasar. Nah, untuk membakar bilang kan, dikasih awalnya bang. Dikasih eksperimen 1 karung. Ini, eksperimen nih. Beli drum yang kecil, yang kayak drum kaleng itu tapi kecil. Iya. Coba kau timbang 4 kilo katanya. Kau bakar dulu. Jadi perbandingan dikasih tuh dia 4 besok. Aku nengok di YouTube juga, aku nengok
cara pemasaran juga, kadarnya juga. Situlah kita langsung inovasi, bereksperimen. Nah, hari pertama jadi debu semua kan. Kita biarin. Kok jadi debu? Mana arangnya? Debu kayak gini, jadi kayak gini. Jadi debu gitu. Nah, makanya berarti memang penyusutannya memang kalau kita kalau kita nggak perhatikan, dia kan kena angin udara kan habis, lama-lama habis. Ya, betul. Waduh. Bakar lagi. Coba lagi. Kira-kira udah itu pas pembakaran itu udah merah, lah merah dia semua. Dia kan kayak bara. Iya. Tutup pakai daun pisang. Tutup pakai daun pisang awalnya. Iya. Jangan dimatikan pakai air. Nah, itulah metodenya. Jangan dimatikan pakai air karena harus itu pakai daun pisang. Daun pisang itu pakai kecil. Tapi sebenarnya bisa juga langsung ditutup full asalkan tidak ada udara sedikit asap yang keluar. Ya, Bang, hampa. Ya? Harus hampa. Harus mati hampa. Tutup. Nah, akhirnya gimana ini? Saya lihat dulu kan, saya lihat pelajari. Nengok lihat kadar airnya apa, saya kirim sampel ini ke teman tadi. Coba ini gimana? Nah, bisa ini. Udah. Bisa. Besoknya langsung cari bahan baku banyak-banyak. Pertama produksi berapa kilo, Bang? Pertama produksi itu di 230 kilo, masih ingat? Bahan bakunya ya? Jadinya sekitar berapa puluh kilo. Berarti jauh nyusunnya. Jauh nyusunnya, Bang. Karena kita kan bingung nih mau cari kemana nih marketnya, mau cari kemana. Akhirnya tetaplah peran media sosial tadi. Buka pasar, buka market. Ada beberapa yang nelpon dari luar, ada yang nelpon juga dari lokal. Oh, ada arang batok kelapa di mana? Di Belitung, saya bilang. Oh ya, ini kita banyak kebutuhannya, Pak. Ya sampai market itu sampai bilang buyer itu, kita mau DP dulu loh, Pak. Bahkan, nah ini barang-barangnya dicari berarti. Bapak nggak berani nggak? Seminggu 20 ton, 30 ton. Wah, itu besar ya. Tapi akhirnya setelah keliling, dapatlah satu buyer yang benar-benar tetap dari Tangerang yang sampai sekarang itu. Ya udah, Pak, gini aja deh. Berapapun ada barang Bapak, kita siap tampung katanya. Alhamdulillah situ perdana saya menjual 2 ton perdana. Saya kirim pakai pickup, tapi saya kirim langsung ke ekspedisi hitungannya. Inilah perdana untuk nunjukin. Ini Pak adanya. 2 ton berapa lama, Pak? Sebulan, Pak. Waduh, kata yang pabrik sana. Ditingkatin lagi, Pak, produksi ya. Jadi saya terus produksi. Pengiriman kedua itu akhirnya makan waktu sebulan setengah. 2 ton, Bang. Sampai 10 ton. 10 Nggak, ton. yang keduanya. Yang keduanya 10 ton. Tapi ya karena ekspedisi itu muatannya itu hanya 8 ton. Berarti 2 kali kirim. 2 kali kirim. Akhirnya saya kirim, alhasil puas mereka. Berarti bulan berapa nih, Bang, kemarin, Bang, perintisannya? Perintisannya produksi di sini yang pindah ke sini. Yang lama sampai ke sini. Oh, yang lama itu dari bulan Agustus 2020 ke sininya di 3 bulan yang lalu. Berarti bulan berapa ya? Ya 3 bulan lalu lah. 3 bulan lalu. Berarti setahun ya, Bang, ya? Baru setahun lebih. Ya? Baru setahun lebih. Setahun 2 bulan. Ya, jadi alhamdulillah kemarin udah banyak lah yang tahu. Udah ada arang batok kelapa di Belitung. Kemarin sih sebenarnya disupport juga maksudnya disupport lah dari pemerintah. Bagus ini kan ide-ide kreatif, inovatif, daripada terbuang gitu aja. Limbah yang dimanfaatkan itu memiliki nilai yang luar biasa, Bang. Bener. Bang, kalau mau pesan gimana nih kira-kira? Ya kalau mau pesan sih bisa, Bang. Tinggal order aja nih. Nomor HP ya, Bang? Nomor HP itu berapa, Bang? Ya kalau mau mesen arang batok kelapa, ya arang ini nggak harus untuk di rumah, untuk bakar-bakar kita di rumah. Boleh. Apalagi event-event tahun baru itu, Bang. Banyak kan mau bakar-bakar tuh. Sebentar lagi nih, Bang. Sebentar lagi tuh momen-momen itu. Ya rumah makan juga sebenarnya itulah manfaatnya banyak sih, Bang. Terus kemarin saya coba bereksperimen lagi, Bang. Saya ngambil arang, saya beli apa? Kalau untuk yang ikan itu, saringan ikan itu, busa itu yang putih di akuarium. Yeah. Saya coba ambil air yang kuning, saya bolak-balik putih, Bang. Penyaringan air arangnya. Bisa untuk jadi penyaringan air dari kuning jadi putih. Coba Abang tes sendiri aja. Oh gitu ya, Bang? Banyak lagi manfaatnya sebenarnya, Bang. Kalau kita cerita manfaat-manfaatnya batok kelapanya ya? Banyak. Tinggal Abang masukin arang ini, kasih kayak apa?
akuarium itu, spon itu. Cari air yang kotor, abang bolak-balik tuang, berubah. Jadi putih nah, airnya. Itu eksperimen lagi tuh. Oke. Jadi filter ya dia. Filter, iya benar. Jadi filter. Nah itu banyak manfaatnya, nggak harus bukan untuk bakar aja. Kalau mau memesan bisa aja datang ke, kalau kita kan alamat yang untuk produksi pindah ke dari Murai. Pindah ke ini aja. Kantor pemasarannya ya Bang? Ah ya, di Jalan Murai, RT 37 RW 12 Desa Raya, nomor HP-nya 0812 7331 4320. Oke. Bang Adi aja lah. Cari aja bos. Cari aja Bang bos Adi. Bos Sarang Batok Kelapa nanti di jalan sana. Jalan Murai ya. Oke. Situ. Berarti ini rencana pengembangan gimana nih Bang? Ya ini sampai saat ini pengembangannya ini Bang sementara sih karena masih tetap terkendala di inilah ya. Tetap bahan baku ya Bang? Bahan baku, terus di finance-nya juga. Ya pelan-pelan nanti kita akan, tapi tetap kalau bahan baku aja seumpamanya udah menjanjikan Bang, kita berani kita besarkan lagi. Oke. Bahkan udah kalau bisa coba ke Baltim Bang? Ya memang kita mau ini Bang, kemarin udah ada juga teman-teman yang di Baltim, cobalah di Baltim buka juga, maksudnya bisa sih saya produksi yang di sana, kita ajarin cara mereka sana. Kalau udah kita kumpuli sepulau Belitung mungkin, kenapa nggak kita buat pabrik briketnya langsung yang langsung diekspor dari Belitung ke luar negeri. Ide cemerlang tuh Bang. Iya. Bahan bakunya di sini soalnya. Iya, bahan bakunya di sini. Nah itu kemarin, tetapi karena kendala waktu aja sih Bang, belum ini. Nanti mungkin mudah-mudahan Bang, kita doakan mudah-mudahan Bang Adi jadi punya pabrik sendiri. Amin. Pengen gitu Bang. Amin. Iya. Oke Bang, terima kasih. Siap. Kami sudah dipersilahkan berkunjung ke rumah produksi arang apa tadi Bang? Arang Batok Kelapa. Apa tadi Bang kepanjangan RJM lupa. Rahasia Jaya Mandiri. Yang mau pesan tadi udah ada kontak sama alamatnya. Jadi bukan hanya untuk dikirim ke luar daerah, juga ini bisa dimanfaatkan ataupun dipergunakan untuk panggang-panggang di masyarakat lokal sendiri. Baik Tribuners, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.